kamu, dia nggak salahkan Yudas, silakan kamu ikut aja itunya apa, karena Yudas sudah kerasuk kan. Loh, Memang dia harus begitu jalan ceritanya. lebih baik jalan dia cerita. tidak lahir itu Pak, karena dituduh jahat. Iya. Sebenarnya kalau mau liatin orang yang seperti Yudas itu lebih baik dia tidak. Ya. Itu dia satu pelajaran ya bagi orang mengkhianat kayak gitu ya. Gitu kan, satu pelajaran orang mengkhianat itu. Tapi memang Pengkhianat atau berjasa itu sebenarnya Pak Robert? enggak juga sih sebenarnya gini. Kan semua itu semuanya yang dilakukan oleh orang-orang itu yang menyalibkan dia termasuk Yudas penjual itu kan diampuni semua. Dan semua orang sejak sebelum dia datang, sejak mulai dari Adam sampai pada waktu dia penyalib, semua dan yang akan datang semuanya udah diampuni kan ya. Ya ampunilah Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi semua yang membunuh dia, yang menyalib dia sudah diampuni semua di waktu dia belum selesai, sebelum mati. Oh, jadi tentara Romawi beserta Yudas juga iblis juga berarti sudah diampuni ya? Iblis kan cerita bukan pelaku kan, iblis pelaku kan yang harus gitu. Ya, tapi kan di situ iblis juga turut berjasa, Pak Robert. Oh, enggak. Iblis kan maunya dia dirajam. Iblis maunya dirajam, tapi apa kali iblis mempengaruhi orang untuk merajam dia kan? Dia udah membuatkan dia akan disalib bukan dirajam. Tidak ada iblis di situ. Iblis maunya dia dirajam udah berkali kan. Waktu di dalam bait Allah iblis maunya dia dirajam. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, karena konteksnya pertama Yudas itu melakukan kejahatan. Aduh, anakku nangis dengar. Ya, maklumlah kalau anak nangis kan karena Ini cukup unik ya, ada setan mengikuti ajaran Taurat, di mana ajaran Taurat posisinya dirajam. Itu gimana ceritanya? Tahu dari mana setan itu inginkan dirajam, Pak? kan ada jangan kira itu setan nggak tahu itu kitab Taurat dan kitab para nabi. Tahu dia waktu dia menggoda Yesus kan ada tertulis tentang engkau, ada tertulis tentang engkau. Tahu dia dijawab dia sama Yesus. Ada tertulis juga, ada tertulis. Ayat berapa, Pak? Di kitab mana, Pak? Di Matius berapa itu dia dicobai kan Matius. Maksud saya di kitab apa, di pasal berapa, di mana setan tersebut menginginkan Yesus itu dirajam. Ya, iya dia maunya kan dirajam. Iya, di pasal berapa, kitab berapa, biar kita cek bareng-bareng. Silakan. Ya gini. Kan bagi orang yang mengaku menyamakan diri sama Tuhan itu akan dirajam. Nah, maunya si iblis seperti itu supaya si itu waktu dia di bait Allah kan mau dirajam dia sama orang-orang ini kan nggak jadi. Di mana itu berapa kali mau dirajam tidak jadi. Itu kan orang-orang Yahudi dipanasin kan. Orang mau berbuat jahat mau ini kan itu kan karena pengaruh nafsu kan, pengaruh iblis itu kan. Tapi nggak jadi tidak bisa. Tapi dia bilang nubuatnya dia akan meleset, anak manusia atau Mesias itu akan menderita saat disalib, mati, dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu. Nah, itu di kitab mana, Pak? Saya butuh kitabnya. Iya, di kitab apa, pasal berapa? Baca aja di Lukas 24 ayat berapa itu ya? Ayat 46 kalau nggak salah ya. Berapa? Lukas 24 ayat 40 kalau nggak salah.
Mesias akan menderita. Lukas Mati pasal 24 nomor berapa? 46 kalau nggak salah 46. Pasal 24 ayat 46. Ah, Oke. salah ya, kalau salah. Oke. Tapi saya izin Berikan ke gimana Pak? saya izin sebentar ke toilet. Oh, silakan Pak. Nanti tak gosok rame-rame Pak. Marilah kita mengeningkan cipta dimulai. Lanjut ya abang ya, saya lagi ada yang disusun juga sih. Lanjut bang anu ya, bang akademi Ibu Novi, lanjut Bu. Silakan Bu Nopi, ini lagi ke air dulu katanya. Ya kita gosok bareng-bareng lah biar mengkilat ya. Anggap aja gosokan bawah panci yang digosok gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang kedua gitu ya. Kalau di versi Kristen, surga dan neraka itu gimana gitu? Mohon dijawab Pak Robert. Pak Robetnya lagi ke air dulu Bu. Makanya kalau udah beres kita gosok bareng-bareng. Oh, lagi ngerebus dia gitu. Oh, Maklum, aku lagi bersih makan, jadi nggak konek Oh. jadinya. Bersih nah makan tadi. ini Pak Robert. Ya Pak Siap, Robert. Di dalam Ya, Lukas pasal 24 nomor 46 seperti itu. Berikan ke saya ayat berapa sih yang menandaskan di dalam Bible Anda bahwa hal tersebut Mesias harus menderita Pak? Coba dong, saya punya apa yang satu lagi mau dibuka lagi apa? Loading. Oh ya. Lagi loading. Kira-kira 2 menit lagi baru dia. Oh 2 menit. Oh ya. Ini apa? Lagi loading. Tadi habis baterainya. Oh ya. Kemudian- Misalnya Bu Nopi mau menggosok Bapak gitu. Oh iya. Oh ya. Janganlah, orang tua kok digosok. Bahaya nanti kalau aku Bu Novi kok tahu saya orang tua? Ya kita kan saling menghargai Pak Robert, biarpun kita masih lebih muda kan kita menghargai lebih tua. Umur saya baru ini kok 46. Berarti jauh Pak. Saya ini 25 lebih Pak. Ya saya baru 46. Saya Oh, 25 lebih. 45. Oke, di mana ayatnya Pak bahwa di dalam Bible Mesias itu harus menderita? Belum kebuka nih, saya lagi nih, lagi loading nih. Saya lihat dulu ya, banyak tuh Oke. itu. Silakan. Karena di dalam Bible cetak itu tidak ada catatan kaki yang memberikan informasi ayat itu merujuk kepada ayat mana Pak? Itu tidak ada di dalam Bible cetak, baik versi Katolik maupun versi Roma. Maaf, baik dalam versi Katolik maupun dalam versi Protestan Pak. Nomor 46 itu nggak ada sama sekali. Nah, artinya berarti kan di sini penafsiran itu. Halo. Ya, Nah, ini saya ada kebuka, ada berapa sih di Markus di itu ada, tapi ini baru ke yang saya hafal ini Lukas 24 ayat 46. ya di dalam PL itu ada nggak Mesias Raja Penyelamat harus menderita? Bisa disebutkan? Ya, Bang? itu. Kita lihat di Yesaya 53 aja, 53 ayat 5 sampai 12 umpamanya. Itu kita bisa lihat di situ. Ada Ya. juga di Mazmur 22 kalau nggak salah ya, ayat berapa itu. Nah, ini kalau di Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka, ini kata Yesus ya hilang Merujuk kepada Yesaya berapa Pak? Yesaya 53 ayat 5 ayat Oke. 5 11 itu ada itu, kita baca lagi itu. Nah, ternyata dalam tafsirnya pun Pak tidak ada sangkut pautnya Pak.
dengan adanya yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu Tunggu, Pak. saya baca dulu ya. Apa ini? Aduh, kok hilang lagi tuh. Ini memang apa baterai saya lagi kembali ke Yohanes. Tuh. Lukas 24 ayat 6. Nah, lalu ia ayat tertulis dari kalau di Lukas 24 atau 44, 45, 46 dia keluar ya, 44 ya. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. 45-nya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu kan ada catatan lebih Lukas yang lebih lain, ada lagi lebih lengkap ya. Kalau saya mau buka ya, internet saya ini jelek nih, jadi nggak bisa buka. Jangan dibuka Pak, karena di dalam penafsiran yang ada, yaitu tafsir Alkitab Perjanjian Lama yang diterbitkan oleh pihak penerbit Kanisius, ternyata hal tersebut hanya penafsiran dari pihak Kristen saja yang menyangkut pautkan dengan adanya yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Sebenarnya para ahli sendiri berpendapat bahwa hal tersebut tentang nyanyian seorang hamba itu, dan bahkan ada yang dinilai sebagai adanya yaitu nabi atau Tesbazar, pewaris tahta Daud. Nah, di sini ternyata bisa kelihatan bahwa posisi dari adanya Yesaya pasal 53 itu merupakan sebuah upaya penafsiran kekristenan yang ada. Apalagi ketika dipertanyakan PL versi mana yang dikatakan bahwa hal tersebut menubuatkan tentang Yesus. Karena apa? Karena di dalam internal Bapak, menurut pihak ortodok itu bukanlah Masoret, tetapi Septuaginta. Tetapi menurut pihak non-ortodok, yang betul itu PL-nya itu adalah versi Masoret, yang berbahasa bukan bahasa Yunani tapi bahasa Ibrani. Nah, yang benar yang mana? Ya itu klaim aja. Karena keduanya diklaim benar menurut ortodok. Gini, LAI itu memang itu dia Septuaginta ya. Septuaginta kan itu di Septuaginta kan? Enggak Pak. Yang setahu saya. Enggak, kadang ngambil Septuaginta, kadang Masoret. Ya, Masoret kan setelah Septuaginta. Ya. Itu Septuaginta itu kan ditulis 300 tahun sebelum Yesus datang. Itu berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik dan berbahasa Yunani. Jadi 300 tahun sebelum Yesus datang itu sudah diterjemahkan ke bahasa Aramaik dan bahasa Yunani gitu. Baru tuh Masoret itu kan setelah ya, ada apalagi apa yang ditulis diterjemah ke bahasa Latin itu setelah tahun 600 atau tahun berapa itu? Aduh, apa namanya? 700-an bahasa Latin itu Bible. Ke bahasa Latin itu kan sudah setelah Septuaginta kan, gitu. Jadi yang benar versi yang mana? PL-nya apakah Masoret
yang ditulis pada abad ke-8 atau abad 7 Masehi, Ya kita ataukah pakai yang memang dari versi Septuaginta? Septuaginta kan lebih tua, lebih Jadi yang benar yang mana? ya dua-duanya mau dipakai silakan, tapi kan apa, kalau kita ke itu ke Septuaginta, orang-orang Ibrani juga kan, orang Israel pakai yang Septuaginta kan, cuma dia tambah dengan tabung-tabung itu kan, yang apa, dibilang apa, Taurat apa, lisan itu kan. Nah kita mengimani itu Septuaginta kan, waktu Yesus datang Septuaginta kan dipakai. Orang Yahudi itu tidak mengimani Septuaginta, dan bahkan Septuaginta dengan adanya Mazda itu ada perbedaan, di mana di dalam Septuaginta, yaitu pasal 40 sendiri, banyak ayat yang kosong, kurang lebih 11 ayat, ada ayatnya tetapi tidak ada isi ayatnya. Sedangkan di dalam Masoret yang diproduksi pada abad 8 atau abad 7 Masehi, pasal 40 itu ternyata ada ayatnya. Dari hal tersebut, contoh saja, mana yang benar? Anda menyatakan Ya, bahwa seperti itu dua-duanya benar, nggak bisa. Kita bisa combine di situ banyak yang ayat itu, umpamanya saya juga belum selidiki, saya teks atau saya sebagai apa, saya nggak mendalami itu, tapi kan apa yang sudah ditulis oleh LAI itu, ya LAI itu menulis itu dia ada 150 lebih grup loh, apa di seluruh dunia ini, termasuk apa Inggris punya apa tuh, King James Version tuh, King James Version dan segala itu masuk di grupnya LA itu, satu wadah, mereka saling membantu menerjemahkan. Itu aja kita. Iya, Bapak kan tadi mengakui Bapak belum meng-cross check, tetapi sudah berani membenarkan bahwa keduanya itu benar. Jadi dari mana pengetahuan Bapak? Padahal tadi pun saya kasih contoh saja. Di dalam Keluaran pasal 40 Anda bisa cek dan bandingkan bagaimana Septuaginta itu banyak yang kosong, sekitar 11 ayat. Ada ayatnya tapi tidak ada isinya. Tetapi dalam Masoret itu tuh ada. Nah, dari sini saja berarti bisa dikatakan ada penambahan dan pengurangan. Bagaimana menurut Bapak? Nggak mungkin keduanya benar. Pasti ada sesuatu yang benar menurut Anda. Silakan. Silakan. Bagi setahu saya ini sepemahaman saya, pasti ini apa yang paling besar, yang apa yang paling besar diambil oleh, yang diterjemahkan oleh RT tentang Septuaginta itu kan, kemudian mungkin dikombin, akhirnya yang apa ayat-ayat yang kosong itu mungkin dikombin sama yang ada itu kan. Nah, tapi mayoritas yang LAI pakai adalah Septuaginta itu. Tidak juga menyalahi yang itu, yang apa Masoretik itu, Masoretik itu. Dan dia kan juga abad ke-7 ke abad ke-7 baru di ini kan. Nah, kemudian ke apa tuh, dia ke bahasa Latin itu, ke apa namanya itu, namanya gal apa? Dosa lupa tuh. Bahasa Latin itu Vulgata. Ya. Gitu. Tapi nggak ada yang ini, kalau antara kan apa LAI dengan King James Version dan segala macam, ada 150 apa grup apa itu, mereka nggak saling ini, nggak saling kamu salah, kamu ini, nggak ada. Katolik juga nggak ini, nggak mengklaim itu, mengklaim ini kepada LAI, nggak. Katolik juga pakai LAI punya, gitu. Nggak terlalu dipermasalahkan. Ya kalau mungkin ada salah-salah terjemahan, ya itu wajar ya. Tinggal kita mau ini, nggak apa dengan itu kemudian heboh gitu. Enggak, Katolik, Protestan sama aja. Protestan juga. Orang-orang di LA itu seluruh ini kok, bukan didominasi oleh Protestan, tidak, ada orang Katolik situ, ada Advent, ada macam-macam kelompok LA itu kan. Jadi kalau buat saya itu clear, itu nggak perlu kita perdebatkan, yang ada aja lah, yang ada tertulis seperti itu di LA. Tidak mau mungkin King James Version akan protes, LA jangan begitu, atau dari pihak Katolik jangan begitu, nggak ada saling ini menyalahkan atau ini, tidak ada, baik-baik aja berjalan. Nah jadi saya kira
kita bicarakan itu sekarang dipahami oleh semua yang tidak dianggap tidak ada masalah gitu. Kalau kita mau, saya nggak ahli kritik teks, saya tidak ahli itu juga, dan saya mengabaikan hal seperti itu sebab kita lagi mau substansinya siapa Yesus kan, dengan kurang itu substansi daripada Yesus apa begitu. Bapak, teman tadi kan sudah turun. Nah, ini kan tinggal saya sama Bapak. Ini saya mau bertanya nih Pak ya. Ini mungkin saya ajukan pertanyaan baru ke Bapak nih. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang telah diutus. Dan kalau Bapak mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan atau Yesus Allah, berarti Allah yang benar yang dimaksud di dalam Yohanes 17 ayat 3, berarti berarti Yesus Allah yang benar, dan yang dimaksud dengan Allah yang benar berarti itu Allah yang salah. Seperti itu Bapak kira-kira atau gimana? Makan. Ini dengan Pak Ya Pak? saya sekarang dengan Pak siapa saya dialog tadi kan Dengan Pak Sidik sekarang ini. Pak, ini kita udah pernah ketemu ya? Ya? Mungkin belum Pak. Oh, oke. Ya. Saya menjelaskan dulu kepada saya bahwa saya tidak bukan pendebat, saya dialog. Ya, saya tanya dialog santai saja. Cuman itu sih yang mau saya tanyakan juga, dan mungkin bisa berkembang sedikit ya Pak. Itu udah sering saya hampir 3 tahun di JCC, di Umidini, di channel 7, channel Muslim tuh saya sering diundang sebagai narasumber. Karena saya kan apa-apanya sudah dipanggil sama teman-teman saya yang lain tuh. Saya cuma mungkin beda-bedanya aja gitu kan. Tapi kalau keilmuan dalam teologi saya masih menyadari atau saya kalah sama Erben sama itu segala macam ya. Mereka lebih ini kalau saya lihat ya, lebih paham. Tapi ya saya mencoba dengan kekurangan saya untuk menjelaskan kepada Bapak tentang pemahaman saya terhadap kekristenan ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi, kalau Bapak tanya masalah itu memang menarik sekali nih, Yohanes 17 ayat 3 ya, sangat menarik. Tapi udah banyak saya jelaskan itu. Nah, termasuk kepada Mas Ian yang punya JCC itu Ian ya, Ian Andi Selebes, Ustadz Tata, kepada Ustadz Juma, kepada Ustadz kepada Farhan ya. Katanya mereka sangat tahu puas atau tidak ya itu. Iya. Kalau saya tidak lengkap kalau kita cuma baca langsung Yohanes 17 ayat 3 itu tak lengkap. Kita harus baca dulu Yohanes 17 ayat 1, 2, kemudian Yohanes 17 ayat 3 baru nyambung. Oke Pak, silakan. Di Yohanes 17 ayat 1 dia berkata, Bapak, tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Ya, ini dia doa dia di hadapan murid-muridnya. Dia mau mendengarkan kepada murid-muridnya. Itu satu doa pengajaran juga. Satu juga informasi kepada muridnya bahwa beginilah keberadaan dia dengan Bapa kan. Nah, gini bunyinya kalau nggak salah. Tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Kemudian dia berkata ke si bapak itu, supaya anakmu permuliakan engkau. Sekarang adakah Suaranya Os, izin Pak. Suaranya itu kayak ribut ya Os. Mungkin dengung atau gimana? Di motor kali. ya, Lanjut Pak. ya. Lanjut Pak. Yang tadi ayat 1 yang saya jelaskan ada saya dengar ya. Saya ulang lagi. Nggak apa-apa, lanjut aja di 2 gitu loh. Baru masuk di 3 kan? Nah, 1 dulu kita bahas ya. Jadi bayangkan saja, bisa bayangkan saja seorang anak ya, kalau kita mau letterlekan seorang anak minta dipermuliakan dulu dia kepada Bapak. Yang ada kan biasanya kita mempermuliakan orang tua kita kan. Tapi ini anak minta, ya Bapak telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya, jadi pakai cara
supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi kalau si bapak mempermuliakan, nggak jadi, dia nggak juga akan permuliakan. Kalau si bapak tidak permuliakan lu dia nggak akan permuliakan si bapak. Ada sini dalam arti antara bapak dan anak tidak ada bedanya, setara, gitu kan? Bayangin, kita bisa bilang begini, kurang ajar banget lu ya. Gua suruh minta hormatin lu dulu, baru gua hormati, baru anakmu yang baru anakku mau hormati aku. Itu kan satu cerita yang bisa dibilang tidak etis ya. Nah, itu maksudnya dia mau perlihatkan bahwa dia mau memperlihatkan kepada muridnya, antara dia dan bapak tidak bedanya, setara, gitu kan. Jangan dulu masuk di situ Pak. Coba nanti karena di situ akan ada kesaksian dua orang yang sah itu di Yohanes Yohanes 18-19 kalau nggak salah. Tapi coba bisa masuk di poin kedua Pak. Gitu kan? Itu clear kan bahwa ke perbedaan antara dia dengan bapak. Kemudian masuk kedua kalau nggak salah ya, segala yang hidup telah Bapa serahkan kepadaku. Segala yang hidup telah Bapa serahkan kepadaku, ya. Jadi kalau kita melihat, jadi semua yang hidup Bapa udah serahkan, Bapa tidak ada apa-apa lagi kan. Segala berarti tidak ada sisa. Segala itu berarti tidak ada sisa. Dia memperlihatkan bahwa siapa dia. Kemudian segala yang hidup telah Bapa serahkan kepadaku. Berarti Bapa tidak ada lagi apa-apanya. Kemudian anak manusia akan memberikan hidup kekal. Dia akan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kan. Ya. Jadi yang memberi hidup kekal itu siapa? Dia kan. Si Yesus itu. Kemudian definisi hidup kekal itu di ayat 3. Gitu. Inilah hidup kekal itu yang Yesus berikan kepada setiap orang. Nah, gitu kan. Gitu. Tapi terus ada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Kata dan itu berarti kalau tidak ada Yesus Kristus tidak juga sama, tidak sah kan. Dan itu kan kalau atau pilihan. Bapa engkaulah satu-satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi kalau tidak disandingkan, tidak sah itu. Sebab di ayat 2 memberi hidup iya. Nah itu dijelaskan lagi pada Yohanes 10 ayat 28 kan, yang memberi hidup kekal aku. Yesus bilang bukan Bapa, bukan siapa-siapa, dia. Nah di sini kita bisa melihatkan, oh ternyata Yesus itu Yesus juga. Nah gitu. Jadi orang terlalu mendefinisikan Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 17 ayat 3 seolah-olah terlepas itu ayat 1 dan ayat 2. Jangan ayat 1 ayat 2. Iya, tapi kan di sini Pak jelas ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini juga Engkau berarti Bapa ya. Bapa mengutus ya. Satunya yang telah Engkau utus ya. Nah, berarti Bapa mengutus Yesus ya di sini. Tapi kalau dikatakan Yesus adalah Allah di sini, berarti satu-satunya Allah yang benar ini berarti Yesus, berarti Allah yang salah ini. Gitu loh Pak, kayak gitu kan. Karena gini kan, satu-satunya Allah yang salah dan mengenal Yesus Kristus yang jadi menurut pemahaman Bapak kan Yesus itu Allah, berarti mengenal Yesus Allah adalah Allah yang benar, begitu mungkin Pak. Iya, yang dia maksud Bapak itu dia sendiri. Coba lihat ya. Di ayat 2 kan dibilang yang Tapi ada di sini Allah yang benar loh Pak. Satu-satunya Allah yang benar. Jangan hilangkan kata benar ini Pak. Karena di sini satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwasanya Yesus adalah Allah, berarti satu-satunya Yesus Allah yang benar dan di atas di sini satu-satunya Allah yang salah. Kan kayak gitu atau gimana Pak? Oh, enggak. Bukan. Begini tadi kalau saudaraku ini simak ayat 2, yang memberi hidup kekal itu siapa? Dia yang memberi hidup kekal Yesus. Iya, saya ngerti Pak, saya ngerti. Sama seperti gini loh Pak ya.
Misalnya kan kita kelas 1, kita naik kelas 2, kita naik kelas 3. Sama dengan tadi Yohanes 1, ya Yohanes 17 ayat 1, Yohanes 17 ayat 2. Nah, kita masuk di Yohanes 17 ayat 3. Berarti ini bisa masuk di kesimpulan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jangan hilangkan benar ini, Pak. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwasanya Yesus adalah Allah, berarti ini harus diganti dong, Pak. Diganti dalam artian di sini Yesus Allah yang benar, dan di sini satu-satunya Allah yang salah. Seperti itu kan? Ya, gini. Saya jelaskan. Kita dulu, yang memberi hidup kekal itu siapa? Yesus. Lihat di ayat 2. Yang memberi hidup kekal itu siapa? Yesus, bukan Bapa kan? Hidup kekal kan itu hidup selama-lamanya. Itu maksud hidup di surga. Arti dari hidup kekal itu didefinisikan di ayat 3. Bahwa Yesus itu sendiri si Bapa itu. Ada dua oknum di situ, Bapak. Iya, kita kalau mau lihat Shalom. kayak dua oknum. Ya, Ayat 1. Shalom, shalom. Ayat 1 Gini itu dong. kita lihat. Satu itu kan menjelaskan bahwa kesetaraan dia dengan Bapa. Atau bisa dibilang akulah si Bapa itu, akulah si Allah itu sebenarnya. Seperti yang didefinisikan oleh atau yang disimpulkan oleh Yohanes, penulis kitab Yohanes pada ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Itu kalau kita mau berarti kalau Bapak mengatakan itu, nah, coba kita buka di Yohanes 8 17-18. Yohanes berapa? 18. Yohanes 8 17-18. Bang Mandru, cek. Kalau gini loh Bang, sebagai Sabar, Bang Woi, sabar, saya lagi diskusi, sabar. Iya, sebagai tambahan dari penjelasan teman saya mengenai Yohanes 17 ayat 3. Dan sini dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi siapa sebenarnya hidup yang kekal itu? Itu berarti kan hidup yang kekal itu dikatakan adalah Allah, ya kan? Kalau kita ingin tahu siapa sebenarnya hidup yang kekal itu, jawabannya itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Sabar, jangan dulu masuk di situ. Iya, Ya, kamu lanjutkan. Satu-satunya Allah yang benar, Iya, Yesus yang makanya kan diutus. abang- makanya kalau mau diskusi iya. satu konteks dibaca, bukan di Ini satu konteks Bang. iya, di situ Dikatakan- satu-satunya Allah yang benar, Dengar Yesus dulu, yang keutus. dengar. Nah, Iya. Dengar dulu penjelasan saya. Sabar, kalau temanmu tadi, sabar dulu, kita kasih poin dulu. Iya. Sabar dulu. Ini Bang Mandru, nggak bisa diskusi orang ini, turunin aja dulu. Karena saya diskusi sebelum kamu belum penjelasan. Sabar, saya belum dapat poin dari Pak Robert. Sabar dulu. Jangan kau Sebagai kacau. tambahan. Sabar dulu. Silakan Pak Robert. Kalau begini, Bro, sabar dulu. Kita cari poin dulu sama Pak Robert. Kok kamu datang-datang Iya, sebentar? Ini poin. Penjelasan kalian ini berbeda-beda, tahu nggak? Jangan Nggak kau samakan. berbeda. Nggak Makanya berbeda. saya dengar dulu penjelasan dari Pak Robert. Nanti kamu Kan- nyungsep juga gitu loh. Saudara saya mengatakan siapa Sabar sebenarnya dulu. hidup yang kekal. Bro, Hidup sabar yang dulu. kekal Kamu itu, penjelasan kamu nggak jelas. Kekal Itu, gimana? nggak jelas Enggak. bagaimana. Allah yang benar satu-satunya, Yesus yang diutus. Kalau kau mengatakan Yesus adalah Bukan Allah, loh. berarti Allah yang benar, Inilah Allah yang hidup salah. kekal itu. Itu jelas Hidup yang pertanyaan, bro. kekal itu, ya. Kan teman saya mengatakan hidup yang kekal Tidak itu masuk oleh di- Yesus Kristus. Tidak masuk di Itu sama kekekalan yang halnya saya bahas. di Yohanes Yang saya 3, bahas konteks Yohanes 3 pertanyaan. Ya, inilah jawabannya itu di Yohanes 16 ayat 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya Nggak masuk. melainkan memperoleh mereka. Jadi kalau kita percaya Yesus, enggak. maka itulah hidup yang kekal itu, ya kan? Kalau kita percaya kepada Yesus, itulah Ini bukan hidup yang diskusi, kekal. bro. Kalau
macam kamu ini. Enggak makanya dikatakan, nyambung. Tidak nyambung. Ada dua Makanya oknum Anda yang harus berbeda mengetahui di sini. siapa sebenarnya hidup yang kekal. Satu-satunya Allah yang saya nggak masuk di kekekalan. Inilah Sabar hidup yang pembahasan kekal itu. kekekal. Inilah Saya hidup yang masuk kekal itu. di Yaitu Allah bahwa yang mereka benar, mengenal Yesus